Malam ini Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Murid Sejati sedang berada di salah satu tempat usaha di daerah Jombang. Menurut pengakuan dari sang pemilik usaha, di tempat usahanya sering terjadi hal-hal aneh di dalamnya. Toko yang buka setiap hari ini, menurut pengakuan beberapa pelanggan, tokonya tutup dan ia kerap sekali kehilangan uang. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Tokonya itu kadang ada yang menutup gitu. Penghasilan juga nggak tentu. Penghasilan juga nggak tentu. Rp2.000. Subhanallah. Ada yang nggak sama sekali. Paling banyak itu 20.000. Paling banyak itu 20.000. Intinya ditahirkan innama amruhu idza arada. Namun kerjaan kamu kalau nggak jadi dengan izin Allah, tarik Allah. Ilah illallah Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1 dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini.
kopiah di dalam sini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah kita sampai di mana ini, di Jombang. Assalamualaikum. Oke, santai Maman. Barakallah. Alhamdulillah Pak Alamin. Oke, santai Maman. Ampun 2 kali. Alhamdulillah. Sehat. Barakallah. Lihat Kang nggih. Oke. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Copot. Bentar, pegang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini sekarang jam setengah 2, di sana jam 7, jam pengantin baru. Yang lebih bagus itu pengantin lama tapi tetap berasa pengantin baru. Itu luar biasa. Oke, alhamdulillah ini jam setengah 2 kita telah sampai di Jombang. Iya, tempatnya Jombangnya mana ini Pak? Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Alhamdulillah kita telah sampai di Jombang. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa dan suatu nikmat Allah yang luar biasa, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai di tempat ini. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel Padepokan Nurjati Sholawat Siri Ala Duni, kita malam ini datang ke sini, ke tempat saudara kita ini karena menurut dari beliau, ini yang pemilik rumah yang mana ini? Oh ini, monggo. Menurut dari pemilik rumah ini toko nggih. Ini adalah toko. Nah, di toko ini panjenengan tadi cerita kalau tokonya ini sepi ya. Tokonya itu sepi. Terus selain itu apa lagi? Bisa diceritakan supaya kita bisa tahu ngaten. Tokonya itu kadang ada yang menutup gitu. Ada yang menutup. Katanya tutup. Oh, jadi tokonya ini tuh buka, tapi kata orang yang mau ke sini katanya tutup. Astagfirullahaladzim. Biasanya hal itu terjadi di waktu-waktu apa, Kang? Di waktu sore. Kadang yang pagi, yang nggak tentu. Itu bisa tahunya kalau sini buka kok katanya tutup, itu gimana ceritanya, Kang? Dari pelanggan. Tetap tutup aja gitu. Oh, pelanggannya bilang gitu, tutup aja. Padahal buka, tapi dikatakan tutup. Terus yang nutup siapa? Apa benar-benar tutup? Apa ditutup matanya? Ya itu yang jadi beban itu. Oke, jadi pelanggan itu bilang warungnya tutup aja ngono ah. Oh, terus berapa nih? Terus penghasilan juga nggak tentu. Penghasilan juga nggak tentu. Subhanallah. Sama sekali. Paling banyak itu 20.000. Subhanallah. Inggih. Masya Allah. Terus ketika ada orang yang bilang tempat jenengan tokonya itu tutup, padahal jenengan itu buka. Terus yang sampean lakukan itu gimana? Saya coba untuk bersihkan dengan datang ke Abah Mardi untuk mencari ikhtiar gitu. Ya, saya disarankan untuk ke jenengan untuk pembersihan.
Injih. Terus yang jenengan rasakan ketika di dalam toko ini pripun raos ini? Pernah ada kejadian-kejadian yang Sering uangnya hilang. uangnya hilang? Iya. Secara misterius. Hilangnya itu gimana Hilang misteriusnya? saya, misalnya saya ada pembeli, saya taruh di laci, Mm-mm. ada 25. Kemudian saya lihat lagi cuma 15, kadang 20. Sempat ditanyakan ke istri atau ke anak itu? Anak nggak pernah ke sini. Istri juga nggak pernah ke sini. Anaknya ada di sana, rumah satu ini. Oh, berarti sampean sendiri ya? Sendiri. Sampean sendiri ada. Dari pagi sampai jam 8 malam. Oh, dari pagi sampai 8 malam di sini. Ya mungkin pulang sholat kembali lagi makan gitu aja. Subhanallah. Jadi uang itu ditaruh baru sebentar dilihat sudah Berkurang. berkurang ngoten nggih. Buka toko ini sudah berapa lama, Kang? Tahun 2011. Wow, sudah 10 tahunan ya. Buka toko ini. Bengkel dulu. Oh, dulunya bengkel. Ya, kemudian yang mekaniknya keluar tanpa pamit. Mm-mm. Ini barang-barang yang saya jual saya ganti sepatu. Inggih. Jadi keluhannya beliau itu yang pertama, toko ini buka tapi banyak yang bilang tutup gitu. Jadi buka dikira tutup padahal buka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, uangnya itu sering hilang. Itu yang kedua. Jadi ini ada sesuatu hal yang enggak beres lah begitu. Karena buka kok dikira tutup gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang di luar dari kenalaran lah begitu intinya. Nah, ini tepatnya ini di tokonya Pak siapa ini, Pak? Panjenengan ini paling asma sinten? Pak Eko. Pak Eko di desa mana tadi nih? Jogoloyo. RT berapa ini, Pak? RT 2 RW 2. RT 2 RW 2. Dalamnya Bapak, rumahnya Bapak Eko. Siap. Injih. Monggo belanja ke sini. Khusus orang Jombang. Saya endosi. Inggih. Jadi beliau itu yang menjadi permasalahannya itu yaitu tokonya itu buka tapi katanya tutup begitu. Nah, ini ada sesuatu hal yang memang nggak nalar lah, namanya buka kok dikira tutup kan begitu. Nah, ini masalahnya apa begitu? Apakah benar-benar tutup atau ditutup matanya kan begitu? Kalau menurut beliau sih buka begitu. Kalau begitu ya berarti ada yang menutup matanya kan begitu, intinya kayak gitu. Inggih. Intinya ya kita doakan ya. Intinya kita doakan beliau ini karena kekuatan yang paling terbesar itu adalah doa. Makanya jangan sekali-kali menyepelekan doa itu, karena doa itu adalah kekuatan terbesar kita, itu adalah doa gitu. Tentunya doa juga ada kaidah-kaidahnya bagaimana tentang cara berdoa itu sendiri, karena berdoa itu meminta. Jadi kalau meminta juga harus tahu adabnya. Ketika kita meminta kepada teman atau kepada saudara saja harus tahu adabnya sama manusia, apalagi kalau kita meminta kepada Allah, tentu harus ada adab-adabnya, kaidah-kaidahnya. Nah, ketika kita berdoa, yang paling penting yang harus diketahui ialah kita harus tahu waktunya. Jadi kalau kita mau minta, itu harus tahu waktunya dulu. Jadi jangan asal meminta, harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling bagus ketika mau meminta kepada Allah itu waktunya malam. Jadi ketika orang-orang tidur, kita bangun. Nah, waktu yang paling bagus ketika minta itu waktunya malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau meminta, kita harus menggunakan wasilah atau menggunakan perantara. Itu kalau meminta kepada Allah itu jangan langsung meminta kepada Allah, tetapi lewat perantara dulu. Jadi ketika kita mau minta, sama kayak kita minta kepada ibu kita gitu, yang pertama harus tahu waktunya kan gitu. Jangan asal minta, oh ibunya lagi repot, apalagi apa minta, ya
kita iya. Untung Allah nggak gampang nesuan ya. Ya harus tahu waktunya yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita minta itu, kalau kita belum tahu ya lewat yang paling tahu gitu. Dan yang paling tahu tentang Allah adalah baginda Rasulullah. Sama kalau semuanya kita mau minta ke gubernur atau ke bupati gitu, kita belum pernah ketemu atau kita belum tahu, ya lewat yang paling tahu atau yang dekat dengan gubernur dulu. Mungkin melewati protokolnya lah begitu. Kita kalau sebagai warga biasa ini ya tentunya harus lewat protokol-protokolnya. Makanya di dalam NU ini ada wasilah-wasilah atau biasanya tawasul lah begitu kepada para kiai, kepada para alim ulama, kepada wali-wali Allah, kepada baginda Rasulullah, begitulah. Jadi harus lewat perantaranya, jangan langsung minta gitu, blonus aja nggak sampai kamu. Makanya doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat nggak akan sampai kepada Allah. Ya memang kata Allah itu bagaimana Pak Yai? Bahasa Arabnya itu istajib lakum, gimana? Kalau kita meminta kepada Allah pasti dikasih itu. Nah itu. Ini kalau saya nggak ngerti saya. Gimana tadi Kang? Nah, beliau bilang itu. Jadi kalau meminta kepada Allah itu pasti dikasih kayak gitu. Tapi ya bukan berarti kita melunus minta kayak gitu. Ada kaidah-kaidah itu, butuhnya ngaji, butuhnya kita itu ngerti kayak gitu. Ya kamu minta sama saya tak kasih gitu. Tapi kan ya kita harus tahu diri lah begitu. Yang pertama harus tahu waktunya. Yang kedua harus menggunakan wasilah, yaitu sholawat. Kenapa? Karena baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai sama Allah, namanya sudah dicinta, kayak kita cinta sama istri kita mungkin atau pacar kita gitu. Oh, pacar kita itu belum minta sudah kita lihat nih apa kesukaannya gitu. Nanti sudah kita kasih, itu namanya sudah cinta kan begitu. Malah yang mencintai itu yang selalu melihat dan apa yang dibutuhkan nanti dikasih. Inilah kelebihan dari sholawat. Yang kedua tadi sudah ya, kedua yang pertama waktunya, yang kedua harus lewat sholawat wasilah baginda Rasulullah. Yang ketiga, ketika meminta itu panggil dulu dengan nama-nama yang baik gitu. Jadi kalau kita mau minta kepada ibu kita itu dirayu dulu, Bu sampean itu cantik eram kayak gitu, sampean itu baik eram kayak gitu. Dirayu dulu dengan nama-nama yang baik, dan nama-nama yang baik itu disebut dengan Asmaul Husna. Jadi kalau meminta itu jangan langsung nyelonong minta, tetapi dirayu dulu dengan memanggil nama-nama yang baik. Kalau kita pengen kaya ya baca ya Fatah ya Rojak. Itu artinya apa Kang? Ya Fatah Rojak itu Kang? Apa Kang? Apa itu Kang? Saya nggak tahu. Kenapa nih Kang? Artinya Kang? Kenapa nih artinya Kang? Dalam ya Fatah, kenapa ya Fatah? Kalau ya Rojak, nah itu mungkin kalau pengen kaya ya bacanya itu kayak gitu. Kalau kita pengen mata batin kita atau basyirah kita kebuka ya membaca yang maha lembut itu apa Asmaul Husnanya Kang? Kenapa nih Kang? Tipe. Itu kalau semuanya kita pengen firasat kita, feeling kita atau basyirah kita itu terbuka ya baca ya Latif kayak gitu. Atau mungkin ada lagi asma Allah yang menerangkan tentang sesuatu hal yang syirik, itu gaib, itu apa namanya Kang? Apa namanya? Ya batin kalau tidak salah kayak gitu. Jadi ada amalan-amalan khusus yang disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, ketika melakukan 3 hal ini tadi, yang pertama harus tahu waktunya, yaitu berarti harus mau bangun malam, sholat malam. Tahu waktunya berarti malam, harus mau bangun malam. Yang kedua tentunya harus mau membaca sholawat, dan yang ketiga tentunya harus mau membaca Asmaul Husna. Nah, ketika hal ini tadi dilakukan dengan kontinu atau istiqomah terus menerus selama 41 hari, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena setiap kali kita diberikan ujian itu sebenarnya supaya diri kita lebih naik derajatnya di mata Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ketika kita diberikan sebuah persoalan, sebenarnya itu jangan sampai menjadi soal untuk diri kita, jangan sampai menjadi beban. Karena setiap persoalan itu pasti ada jawabannya. Sama kalau kita sekolah terus dapat soal, itu pasti ada jawabannya. Jawabannya itu pasti ada. Dan jawabannya itu pasti sudah diajarkan kepada kita sebelum kita dikasih
persoalan tersebut kayak gitu. Namanya kita diuji ujian sejarah, pasti kita di situ sudah pernah diajarkan tentang sejarah tersebut sebelumnya. Nah, kita itu sebenarnya hanya suruh untuk introspeksi diri, hanya disuruh untuk beriktibar, memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin itu sehingga terjadi hari ini. Apakah kalau kita disantet mungkin kita sama tetangga judes kayak gitu semuanya, rezekinya kurang, mungkin kita sama istri kurang harmonis dan lain sebagainya gitu. Intinya hanya diminta untuk lebih memperbaiki diri, karena sama kayak kita semuanya naik mobil kayak gini terus berasa tidak enak, cuman disuruh memikirkan 3 hal. Yang pertama, apakah jalannya sudah benar, karena walaupun sopirnya pintar, mobilnya bagus, tapi kalau jalannya di hutan ya pasti ada masalah. Kalau nggak nabrak pohon ya nyemplung di jurang. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun jalannya benar, mobilnya bagus, tapi kalau nggak digunakan setirnya atau nggak digunakan remnya pasti nabrak. Karena apa? Karena yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan. Jadi harus digunakan rem sama setirnya, semuanya harus digunakan. Yang ketiga, kalau jalan sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, yang ketiga baru apakah ini ada yang menumpangi atau tidak. Nah, yang menumpangi ini ada 3 hal. Kalau nggak karena maksiat, karena nasab, atau karena tempat. Cuman 3 hal itu tadi, yaitu ain, ketempelan, sihir, itu tadi. Dan 3 penyakit non medis ini, ain, ketempelan, sihir ini ada diagnosisnya, ada tanda-tandanya. Kalau ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah, itu ain. Kalau ketempelan itu penyakit menempel karena kesalahan sendiri. Kalau sihir ini dari orang lain. Nah, kalau yang pertama karena ain itu di bagian muka, kalau ketempelan di bagian dada, kalau sihir di bagian tulang belakang yang sakit. Kalau sini sering berat, sakit di sininya itu sihir kebanyakan. Kalau bagian perut dada itu ketempelan, pusatnya dari sini, pasti ada hubungannya sama pikiran. Kalau di muka itu karena pujian. Makanya jangan senang dipuji, sebab pujian yang tidak menyatakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua, ketempelan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Biasanya hal-hal yang terjadi itu seperti perempuan kalau cebok nggak benar kayak gitu, atau laki-laki kalau kecil sambil berdiri gitu. Hal-hal yang terjadi karena kesalahan sendiri lah, atau karena kita melakukan maksiat begitu. Nah, kalau yang disakitnya sini, tengkuk sini, itu karena sihir gitu. Lalu sekarang langsung saja, karena ini sudah terlalu lama ngomongnya. Yang penting gini, ini juga penting sih supaya dipahami, jangan sampai mengira semuanya itu bohongan, jangan sampai mengira itu trik kayak gitu, karena nggak tahu ilmunya, atau tahu ilmu satu lalu menistakan ilmu-ilmu yang lain. Biasanya ada yang mengatakan sihir itu nggak ada, itu hanya permainan pikiran. Kalau sihir itu nggak ada, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir? Contoh, menerangkan tentang baginda Rasulullah itu dulu pernah disihir sampai 41 hari baru diberikan petunjuk oleh Allah. Baginda Rasulullah dulu pernah disihir oleh orang Yahudi kalau tidak salah begitu dulu itu. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan sihir itu nggak ada, berarti kita menistakan ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir. Jadi jangan sampai kita belajar satu ilmu lalu kita menganggap ilmu yang lain itu nggak ada, jangan sampai kayak gitu. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita menemukan gangguan-gangguan yang mengikat di dalam diri kita, karena sihir itu pasti ada ikatannya, itu buhul namanya itu. Untuk caranya mengetahui atau melihat penyakit kita, penyakit orang lain, itu yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, harus mau sholat malam. Itu kalau pengen feelingnya atau isyarahnya itu kuat, yang pertama harus mau bangun malam, yaitu melaksanakan sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menjaga batinnya atau rohaninya selalu tersambung kepada gurunya, yaitu tidak boleh terbuka aib guru di depan mata kita atau di dalam diri kita. Yang ketiga, harus mau mengamalkan Asmaul Husna Ya Latif, minimal 1 malam itu membaca 12.000 Asma Ya Latif. Itu diamalkan selama 41 hari, tidak putus. Insya Allah dengan mengamalkan itu, nanti feelingnya atau isyarahnya itu akan cepat terbuka, insya Allah. Nah, sekarang langsung saja di sini, sebenarnya apa sih yang
terjadi di tempat ini. Apakah ini murni karena memang orang itu nggak bisa melihat tempat ini dikarenakan orangnya matanya meleng atau memang di sininya tutup, atau mungkin keburu-buru sampai nggak kelihatan, ataukah ketika tempat ini terlihat tertutup karena ada gangguan dari gangguan sihirnya. Untuk mengetahui hal ini maka bisa menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama isyarah. Isyarah itu yang paling simpel, yaitu yang saya katakan tadi, bangun malam terus menjaga batinnya untuk selalu terjaga baik dengan gurunya. Dan yang ketiga, harus mau mengamalkan ya latif selama 41 hari 12.000 kali tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan teknik mediumisasi. Tetapi kalau saya lebih suka yang isyarah, karena kalau menggunakan teknik mediumisasi, terkadang jin itu, bukan terkadang, hampir semuanya jin itu suka berbohong. Jadi ini untuk yang awal-awal belajar ilmu hikmah di Padepokan, yang ambil program Gembelengan, baik itu yang datang langsung maupun yang jarak jauh, insya Allah beliau besok ini, beliau Pak Yai ini, Pak Yai siapa namanya beliau? Insya Allah beliau besok akan saya gembleng gitu untuk membuka cabang Padepokan di Jombang ini. Jadi yang di Jombang nggak perlu harus ke Padepokan sana, cukup ke beliau saja. Saya jauh, jujur sebenarnya kalau nggak terpaksa gitu jauh begini, aduh, tadi pengobatan selesai jam 12 ya, 12 malam baru hampir selesai, terus malamnya langsung ke sini. Aduh, padahal kita sudah ada di Jakarta, sudah ada di Batam, sudah ada di Aceh, sudah ada. Ini tinggal di Jombang ini, insya Allah beliau nanti. Jadi yang di daerah Jombang bisa langsung nanti ke beliau, ke Pak Yai Mawardi ya. Nah, yang kedua, yang pertama dengan teknik isyarah atau firasat, feeling, itu yang pertama. Nah, feeling tadi cara mempelajarinya bagaimana? Yang pertama yaitu tadi 3 hal tadi. Yaitu yang pertama harus mau bangun malam, harus mau sholat malam, tidak boleh putus sholat malamnya minimal selama 2 tahun. Terus yang kedua harus tersambung batinnya dengan gurunya, menjaga jangan sampai terbuka aib guru di depan matanya. Jadi kalau torekoh, kalau orang-orang torekoh harus menjaga batinnya untuk selalu tersambung dengan mursidnya kalau yang torekoh. Terus yang ketiga harus mau mengamalkan makanan batin, yaitu ya latif, karena makanan batin itu zikir, itu terus menerus gitu, tidak boleh putus. Itu yang pertama, teknik isyarah. Yang kedua dengan menggunakan teknik mediumisasi. Teknik mediumisasi ini saya jelaskan ya, biar sampai nanti bisa, nggak perlu manggil saya itu. Mediumisasi ini memasukkan atau menempelkan energi yang ada di tempat itu, nggak harus jinnya gitu, nggak harus. Ini praktek yang paling mudah sebenarnya, tetapi resikonya sangat tinggi, sebab ketika masuk terus yang menanyai ini, peruqyahnya ini atau spiritualnya ini nggak mengetahui tentang yang hak dan yang batil, nanti menjadi masalah baru. Karena bangsa jin ini suka bohong, takutnya nanti malah dijebak dengan itu. Nah, yang bilang yang nyantet tangganya atau saudaranya gitu, nanti jadi masalah. Kecuali dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang batil begitu. Nah, bagaimana ini nanti pelajaran selanjutnya untuk membedakan mana jin ini yang dia nanti, sebab jin ini intinya suka bohong dan sifat utamanya itu temperamental, pemarah gitu. Nah, untuk membedakan ini ada kajiannya tentang ini, ada di surat Al-Jin, bagaimana caranya kita mengetahui tentang perkataan jin yang bohong dan yang tidak bohong. Terus yang kedua dengan menggunakan teknik terawangan. Yang ketiga teknik terawangan, mohon maaf, yang ketiga itu terawangan. Tapi terawangan ini juga menjadi masalah karena biasanya terawangannya satu orang dan satu orang yang lainnya berbeda. Contoh, kalau saya menerawang tempat ini yang menutup bangsa kuntilanak, lah ini nanti kalau diterawang sama orang lain beda lagi, karena bangsa jin itu bisa mencolok putra mencolok putri, dia sesuai dengan tingkat keilmuannya yang menerawang itu. Kadang dilihat seperti ini, aslinya ini gitu. Jadi ada step-stepnya itu untuk membedakan yang hak dan yang batil tadi, aslinya kayak apa. Ini ada bangsa jin itu ada golongan Amar, ada golongan Abdul Jumud, ada golongan Khodamul Muqaddas, ada bangsa Rijalul Ghaib dan lain sebagainya. Jadi bangsa jin ini juga bertingkat-tingkat, sama kayak kita manusia gini. Jadi ada orang bangsa biasa kayak kita ini, bukan pejabat, itu namanya Abdul Jumud namanya.
Terus ada tingkatannya yang dia itu pemerintahan. Pemerintahan itu kayak Nyi Loro Kidul, Mbah Yai Slamet di Gunung Lawu dan lain sebagainya, itu yang punya kerajaan. Jadi ada beberapa yang punya kerajaan itu seperti di laut, di gunung, itu namanya bangsa Amar. Itu dia punya kerajaan. Terus di atasnya lagi ada yang hidup di awang-awang, ada lagi di atas namanya Rijalul Ghaib, ada lagi di atasnya, begitu terus. Jadi meningkat-tingkat. Bangsa jin juga sama kayak gitu, ada tingkatannya begitu. Makanya kalau kita sedang bertarung, biasanya kita memanggil yang lebih atasnya supaya yang bawahnya itu tunduk kayak gitu. Nah, yang ketiga tadi ya, dengan menggunakan teknik terawangan. Teknik terawangan ini sering terjadi kesalahpahaman karena tidak sama. Sebenarnya saya nerawang tuh, biasanya saya sering dikomplain sama santri, sesama santri alumni juga sering dikomplain saya. Itu sampai waktu di sana itu kayak gitu, asli nggak kayak gitu, sering debat saya. Sering sama Kang Sis, sering debat sama alumni pondok itu debat karena apa yang saya sampaikan katanya nggak sama. Itu ini sering debat. Di pondok pun juga waktu belajar isyarah ini sering sekali sesama santri juga debat. Itu sama apa biasanya ditengahi kayak gitu. Nah, itu yang menggunakan teknik terawangan. Terus yang ketiga dengan menggunakan teknik Rogo Sukmo. Nah, teknik Rogo Sukmo ini ada yang cara belajarnya dulu ya. Cara belajar Rogo Sukmo itu ada yang dirogoh dengan menggunakan khodam, sehingga sukma kita keluar itu berbahaya. Karena apa? Karena nanti biasanya di situ nanti ada sebuah apa ya, perikatan gitu antara diri kita dengan khodam. Makanya terkadang kalau mati susah. Nah, khodam ini ada beberapa tingkatannya juga. Makanya saya katakan tadi ada khodamul muqaddas, ada khodam ayat dan lain sebagainya begitu. Nah, di situ perlu untuk dipahami dulu begitu. Nah, kalau Rogo Sukmo yang menggunakan nur ilahiyah itu nanti basirohnya kebuka. Nah, 7 gerbang gaib yang ada di dalam diri kita itu disebut dengan latifah siri. 7 latifah siri yang ada di dalam diri kita itu ada. Kalau orang Cina menyebutnya apa ya? Cakra ya. 7 cakra dalam diri kita. Kalau kita itu di tasawuf itu disebut dengan 7 latifah siri. Itu ada cara membukanya sendiri-sendiri. Cara membuka latifah yang akhfa, yang mana itu semuanya ada pengkajiannya sendiri-sendiri. Dan ada caranya untuk mengamalkan ini sendiri-sendiri. Biasanya dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Biasanya menggunakan surat Al-Ikhlas nanti di riadohi begitu. Ada yang nanti sambil berendam di air, ada yang sambil pati geni, ada yang sambil gantung, dan terakhir biasanya sambil tapa pendem begitu. Nah, itu dengan menggunakan raga sukma. Raga sukma ini ada metodenya sendiri kalau di dalam ilmu hikmah begitu. Nah, sekarang saya akan menggunakan teknik isyarah. Teknik isyarah itu paling simpel. Teknik isyarah itu bisa dikatakan teknik kira-kira gitu. Kira-kira kuwi gitu. Bener enggaknya nggak tahu, tapi kira-kira yang menurut firasat kita, menurut feeling kita, dan itu disebut dengan isyarah. Nah, supaya menguatkan isyarah tadi, yaitu tadi yang pertama harus belajar tentang memberikan makanan batin tadi. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batin, ngapusi aslinya, ngapusi awake dhewe, itu tidak boleh yang kayak gitu. Yang ketiga harus mau menuruti batin. Jadi kalau ada orang sakit dan tili ya jangan tani sesuk, karena menunda sesuatu hal yang baik itu buruk, menunda yang buruk itu baik. Jadi harus segera dilakukan begitu. Kalau kita kangen sama ibu ya langsung cium tangan, cium kaki kayak gitu. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Kalau memberikan makanan batin itu ya wirid tadi, wirid yang istiqomah gitu. Biasanya ini harus ada mursidnya, karena guru tahu yang apa yang makanan yang bagus untuk muridnya kayak gitu. Nah, sekarang menggunakan teknik isyarah. Teknik isyarah itu teknik kira-kira ngendi gitu. Tapi kalau bener salah ya apa-apa, salah ya sing ini kan gitu. Makanya kalau teknik isyarah itu kita tek gitu sambil yang pertama yang harus dibaca ialah gini. Teknik isyarah itu di dalam kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, itu kitab apa namanya, Kang? Apa tadi namanya kitabnya? Al-Azkar, saya lupa so. An-Nanawiyah itu karangan siapa, Kang? Tahu jenengan? Kitab Al-Azkar itu karangan siapa? Karangan, kalau tidak salah karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Banten. Beliau menerangkan begini nih. Pernah baca, Kang? Belum? Syarah Muslim ada di Syarah Muslim. Yang dilakukan cukup 4 saja. Yang pertama, ketika kita ingin berdoa itu pertama yang penting baca alhamdulillah. Yang kedua yang penting baca sholawat. Yang ketiga doa.
yang terakhir ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup 4 itu aja. Pertama hamdalah, ini untuk meruqyah juga bisa. Makanya kalau saya meruqyah itu pasti pertama hamdalah, yang kedua itu sholawat, yang ketiga itu doanya, yang keempat apa tadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu panjenengan nanti dipraktekkan di rumah. Kalau di rumahnya ada gangguannya, nanti akan ada tandanya gini. Ini kalau menggunakan isyarah ya. Kira-kira kalau nanti begini, terus yang gerak ini jari tengahnya ini, berarti gangguannya amar. Pokoknya gini nih, tiba-tiba jari tengahnya kayak gini, tet gitu. Ini berarti gangguannya amar. Ini gini dulu, ini demi Allah gini tangan saya. Ini berarti gangguannya amar. Kalau gini. Kalau semuanya lagi begini, terus yang muncul jempolnya ini gangguannya dari Abdul Jumud. Ini. Kalau yang ini. Kalau nanti ketika gini yang gerak ini jari ini gangguannya dari Korin. Yang ini. Semuanya lagi begini terus dia gini ngek begitu. Gini. Nah, kalau semuanya dia nanti begini, nah di sini yang jari sini yang gerak begini biasanya ada pergerakan seperti ini dari gangguannya Abdul Jumud yang ini. Jadi nanti akan ada tandanya sendiri. Kalau ternyata panas di sininya, ininya panas berarti gangguannya di dalam rumah. Dan kalau di rumah itu karena ketempelan atau biasanya sering bertengkar di dalam rumah sehingga ada masalah di situ gitu. Seperti itu. Nanti kalau semuanya pengen bergerak gitu diikuti saja. Diikuti, coba dipraktekkan di rumah sampean. Cara prakteknya begini. Cara prakteknya begini. Begini. Saya jamin ini nggak bakal kesurupan, enggak. Ini nggak akan kesurupan. Walaupun ada pergerakan, ini disebut dengan gerak rasa. Nanti ada pergerakan, begitu diikuti saja, jangan dilawan. Tapi nggak akan kesurupan, enggak. Prakteknya begini. Yang pertama, dicari nafas yang paling lembut dulu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara mencari nafas? Ini ada pelajaran sendiri sebenarnya. Pokoknya yang penting santai dulu, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Terus begini, terus setelah itu ikuti saya, baca dalam hati nggih, langsung juga nggak apa-apa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i. Yang punya rumah siapa? Pak Eko. Wasyifati 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 wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tangan saya tertuju dek sampean itu, coba sampean amit Pak Yai mingkirin nggih. Aduh saya dosa ini sulah ada sama Pak Yai ngusir. Tapi tangan saya tertuju dek sana. Tangan saya tertuju di tempat ini. Ini apa namanya ini? Esak ini, harmonika. Di harmonika ini. Tangan saya tertuju di harmonika tersebut. Lalu bagaimana ketika kita sudah merasakan gangguannya di situ? Untuk mendahirkannya ini disebut dengan ilmu takdil sebenarnya. Ilmu takdil itu mendahirkan
sesuatu hal yang diselimuti oleh kegaiban, oleh bangsa jin begitu. Nah, untuk mendahirkan ini ada ilmunya khusus. Nanti kalau saya jelaskan lama lagi. Beliau sudah capek berdiri, kasihan saya. Intinya didahirkan innama amruhu idza arada shay'an wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tadi saya melihat ada dua, yang satunya dari golongan Ammar, yang satunya di dalam itu dari golongan Abdul Jumud. Jadi rajanya atau ketuanya dan anak buahnya dua, satu di sini, satu di dalam sana. Yang di sini ini dari golongan Ammar. Siapa yang punya rumah sini? Di situ sebenarnya ada sebuah ikatan, tapi panjenengan tidak tahu. Sekarang pun ya dilihat nggak akan kelihatan karena di situ ada beberapa penutup. Sekarang akan coba saya buka, terus nanti sampai ke sana diambil ya, masuk ke dalam, dilihat dalam apa namanya itu, harmoni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah terbuka mata batinnya dengan izin Allah. Monggo diambil. Ternyata capek juga ya berdiri. Tuwek berarti aku. Tapi kok cik merasa normal ya. Ke sini Kang. Ini. Ini coba mendekat sini sayang. Kameramen, karena ya wis dijum enggak apa-apa, penonton tuh pengen lihat gitu secara langsung. Ini kain ini disebut dengan tali pocong. Apa ini namanya ini? Mori tali pocong ini. Yang namanya tali pocong ini. Terus ini namanya sundukan, bukan keris tapi bukan keris bikinannya empu, bukan. Ini keris pasaran yang ditanam di kuburan untuk menjadi bahan sihir. Namanya bahasa Arabnya apa Kang? Kalau ikatan itu bahasa Arabnya ikatan apa Mbah Yai? Tikop. Nah ini masih ada satu lagi di dalam. Ibu aja kesurupan aku pedih. Tapi mendelik aku gitu kok. Kalau istriku mendelik aku seperti ya. Saya tuh paling takut sama istri.
Ini yang di rumah juga ada, ini yang di dalam rumah. Di dalam rumah ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya halimul jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat di bawah tangga. Mangga. Ini pakai teknik kira-kira ini ya, kira-kira. Coba lihatkan dulu di kamera. Ketok enggak? Oh iya, ketok wis. Nah. Gak jawab kameramen. Enak masih. Cah wedian. Gimana yang tadi, Kang? Di bawah tangga. Cah lama ini, Kang. Kayak gini sampean. Waalaikumsalam. Ada temannya ini, temannya dikebuki, dia bengok-bengok. Enak jin kan? Jin dan jun maksudnya kan dalam botol ya. Dalam botol ada benang putih, benang hitam. Oh, ada rambutnya, enak rambutnya. Biar. Mau kemana? Nah, lari. Pun kesana, Pak, kesana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, tarik makhluk ke sini. Allah. Tarik. Tarik ke sini. Allah. Nah, pon jenengan itu kenapa? Jenengan itu kenapa? Lagi apa? Lagi apa jenengan di sini? Lah nyapo kon gini? Kamu di sini ngapain? Tempatmu kan aslinya ndak di sini.
Terus nyapa ndek kene? Asine kan ndak ning kene. Terus nyapa sampean ndek kene? Usahanya hancur. Usahane hancur. Orang yang lewat sini. Saya bisikin telinganya. Mbak bisiki apa? Jadi di sini. Terus nyapa ngono wi? Kayak gitu terus apa? Ayo beli. Terus kalau nggak beli terus biar hancur gitu ah. Jahat elang kon sama no. Bukankah nggak diciptakan jin sama manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah? Nah, terus sampean kok gangguin orang? Urusan kamu. Ya jadi urusan saya. Mbok ya kerja kayak yang teman-temanmu yang lain tuh loh. Jadi tukang masak kayak gitu, apa dagang gitu loh. Apa ngaret teh? Saya main kerja sama aku ya wes. Jadi tukang ngaret teh. Ayo. Saya juga berternak ini di alam jin. Tukang ngaret teh kurangi, ayo. Ayo bantuin ngasih makan jin-jin yang bapaknya tak kerangkeng tuh, anak kecil-kecil tuh, biar bisa makan. Kamu kerja sama saya, ayo. Kamu kerjaan kamu kalau nggak jadi dengan izin Allah, tarik Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik maksudnya Allah. Allah. La ilaha illallah. Tarik maksudnya dengan izin Allah. Allah. Dengan izin Allah. 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 Dengan izin Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan saya tadi lagi tanya, napok lari-lari? Mau dekat-dekat. Nggak mau dekat-dekat sama saya. Kenapa? Saya dekat. Tubuh saya seperti yang terbakar. Iya, kalau kamu nggak dolim ya saya nggak bakal bakar kamu tah. Yang penting kamu nggak dolim ya sudah. Saya tanya-tanya dulu. Ya, dekat-dekat. Siapa yang dekat yang jarak 10 meter gini Pak? Kamu itu kerjanya apa di tempat kamu itu? Di bangsa jin sana kamu tuh kerjanya apa kalau nggak kerja kayak gini tuh? Seperti manusia. Apa pekerjaan kamu? Manusia banyak pekerjaannya. Ada yang jadi kuli saya, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen. Nah, saya tanya kamu, kayak manusia itu yang kerja apa kamu? Kamu yang malas kerja. Oh, malas kerja ya, kamu nanti ya mau makan apa? Masa makannya cuman kalau disuruh-suruh sama dukun begitu. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah lama di sini.
betah lama di sini. Kenapa kamu kok betah di sini? Ada temennya? Temennya siapa? Saya di depan sini. Kamu yang bagian depan sini. Tugas kamu di depan sini itu apa? Kamu boleh di sini. Kalau ada yang tugas kamu di depan sini, kalau ada yang lewat matanya ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tutup matanya. Allah. La ilaha illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Kamu kan sering nutup matanya orang. Sekarang giliran mata kamu saya tutup. Enak apa ndak? Piye rasane? Rasane enak ulah. Kok nangis? Biasanya gituin orang, kok digituin enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Minta botol aqua kosong buat sini. Itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Mumet. Saya minta 2 baskom dikasih air. Kayak dia gelundung gak drum. Iya, bahas sini sayang. Mana yang punya rumah? Sini. Yang punya rumah mana? Sini. Kang Eko. Dipakai biar ganteng. Ini sudah ada lagi, dipakai biar ganteng. Ya, ini souvenir yang ada di Padepokan. Kalau mau pesan, nih nomornya di sini nih. Nanti uangnya untuk pembangunan Padepokan. Gratis yang mau pesan ini.
Cukup tukerin 2 sak semen aja. Berapa? 2 sak semen. Wah, bukan. 5. 5. Wah. 5 sak semen 1 kaos. Ayo. Terus mana mobilnya? Mobil sampean mana? Enggak punya mobil. Besok beli ya. Insyaallah. Amin. Nanti tempelin. Punyanya apa? Motor. Tempel di motor ini. Kalau ini berapa, Kang? 1 sak semen? Itu 20.000. 20.000. Mangga. 20.000. Setengah sak semen. Mangga, Kang. Ya. Ya, ini madu juga. Madu kalau mau juga gratis. Cukup ditukerin sak semen berapa, Kang? 4 sak semen, mangga. Buat beli semen. Kirim langsung boleh. Tukerin madu. Karena madu itu adalah obat yang paling utama dianjurkan baginda Rasulullah di Habatun Sauda itu madu obatnya. Jadi kalau sakit cepet-cepet cari madu. Tenanan, enggak ngapusi tenan. Kalau lagi sakit, jenengan gendang golek madu. Madu apa tuh? Madu asli. Madu satunya mah diomelin nanti ya. Nanti nikah lagi. 4 sak semen, mangga. Rencana saya itu membangun padepokan itu lantai 3. Tapi lantai 1 sekarang berhenti. Uangnya habis. Allah. Terus ini kunir. Kunir ini dari tanaman semula jadi. Makanya dari zaman dulu ketika kita lahir pasti kan kebanyakan ininya pusatnya dikasih kunir. Karena kunir itu kalau di dalam kedokteran itu antiseptik, kuman-kuman nggak bisa kena. Kalau di dalam ilmu hikmah tanaman semula jadi. Ini dulu saya dapat ijazahnya dari apa sekumpul dari Banjar sana. Jadi ketika meminum kunir itu diparut terus dibacakan surat Al-Ikhlas. Karena ini dari alam semula jadi, nanti maharnya dari alam malakut, yaitu surat Al-Ikhlas dan sholawat. Itu untuk berbagai macam penyakit. Ini kalau bagi yang mau, monggo gratis. Cukup tuker sama semen berapa, Kang? Jualan ini. 2 botol. 2 botol. Berarti 1 botol 5 sak semen. Mangga. Gratis, tukerin sak semen aja. Buat bangun padepokan. Langsung tukerin sak semen enggak apa-apa. Berarti 2 ini 10 sak semen ya. Apa lagi ya? Oh, garam. Ini garam, ini baskomnya kecil amat. Adanya itu. Ya udah nggak apa-apa. Ini garam. Yang ini jangan keliru ya. Yang ini dulu kalau ada yang menggunakan ini, kalau yang kepadepokan ini yang tutup merah untuk pagaran. Yang dibaca ketika menyiramkan ini sholawat sama ayat kursi. Setelah disiram pakai ini disiram pakai ini, separuhnya disimpan. Yang dibaca ini sholawat terus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ini untuk mengusir, ini untuk pembersihan. Kalau ini untuk pengasihan, mahabbah gitu. Jangan kebalik. Karena kebanyakan kalau dipagari itu nanti hawanya sangar kayak gitu. Orang jadi takut, makanya harus ada penawarnya, yaitu ini. Ya sebenarnya dengan asma-asma Allah begitu, karena setiap asma Allah tuh mengandung kafiah-kafiah tertentu, mengandung hikmah-hikmah tertentu kayak gitu. Ada asma untuk pagaran, ada untuk pengasihan. Bukan berarti kok menggunakan jin, bukan. Ini kalau bagi yang mau, ini pagaran, ini apa? Pengasihan gratis. Gratis, tapi itu kristal semen berapa, Kang? 5 ya? Kalau itu Ini berapa sih, Kang? mana itu 10. 10 ya? 10 sak semen, monggo dituker. Dianterin sak semennya ke pondok, nanti tak tukerin garam. Masya Allah. Apalagi ya, Kang? Sorban ya? Sorban. Kalau sorban ini, Kang? Gratis. Tukerin sak semen berapa sak? Jangan kamu kah?
Udah, penting dipakai. Terus ini kartu buat kontrol nanti ya, minta kartu kontrol. Terus ini tasbih dari Kaukah ya, Kali Asem. Ini tukar saksemen berapa? Banyak ya. Berapa? 50? Enggak. Berapa sih? Enggak, itu kalau di anu kan Berapa saksemen? 1,5 juta. Berapa saksemen? Berapa ya? 30. 30? 30 saksemen, satu kereta tasbih, mangga. Lihatnya sedekah aja rapi. Ya ini souvenir di Padepokan ini. Souvenir. Jangan nemen ya. Nemen. Mau bangun Padepokan ini sampai jualan souvenir. Terus jual mobil saya belum laku tuh, baru laku 1, masih ada 3. Ya. Siapa yang mau beli lagi mobil tukeran semen tidak apa-apa. Lah Padepokan itu rencana lantai 3, Kang. Lah lantai 1 udah berhenti. Gak kuat dana ya. Aduh. Banyak eram. Ya yang penting diamalkan lah. Diamalkan. Ini tadi kan ceritanya gitu. Ceritanya tadi yang pertama kita menghilangkan dulu kotorannya, yaitu buhulnya. Terus yang kedua tadi kita itu mengusir lalatnya, yaitu jinnya. Terus yang ketiga ini nanti proses pengepelannya, dipel bersih. Terus setelah itu nanti dikasih minyak biar wangi. Siapa yang kesurupan? Anaknya Oh. nangis. Gendong dulu, kasihan. Iya tadi ini adalah pertama kita buang dulu kotorannya, yang kedua kita usir lalatnya, terus yang ketiga kita pagari. Karena memang berapa kali pun kita melakukan pengusiran, kalau lalatnya itu, kalau kotoran itu masih di dalam, nanti masuk lagi kayak gitu. Dan ini semuanya hanya sebuah sarana sababiyah, souvenir aja, hanya menjadi sebuah sababiyah sarana gitu aja lah. Mana garamnya sini, Kang? Airnya. Ini amalannya diamalkan ya, sudah tahu kan tata caranya? Belum, nanti saya jelaskan. Coba Pak bilang, Pak, subscribe, Subscribe, komen, like, dan bagikan. Matur suwun. Jangan lupa di like, terus di subscribe, ditonjok tombol merah-merahnya. Terus jangan lupa juga komentar. Terus jangan lupa juga dibagikan di Facebook. Ya. Kita itu kemarin di TikTok masuk FYP ya, berapa? 7 juta apa penonton ya? 7 juta penonton di TikTok itu. TikTok kita apa namanya? Wah, rarah ngono kuwi. Ya pokoknya namanya Gus Samsudin Dadap ngono ya. 100.000-an sekarang. Mantap. Di TikTok, terus di IG berapa penontonnya? Apa namanya? Apa sih namanya kalau IG itu? Follower. Itu apa namanya IG? Ya followers. Maksudnya nama IG saya apa? Gus Samsudin Dadap. Wah, siap. Fotonya yang berdiri, yang
satu badan. Alah mbuh fotone piye ra roh. Soalnya ada yang lain tapi setengah badan. Iya. Sebenarnya dipakai biar ganteng. Ya, Kang. Sekarang ini saya jualan souvenir nih, Kang. Mangga. Terus ini sekarang disiramkan seluruh tempat sini sambil pertama baca dulu sholawat sama ayat kursi. Terus nanti yang kedua siram lagi baca sholawat sama ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu. Terus nanti ini diminum unir sama madunya. Ini dibuat wiritan, bukan jimat, ini souvenir. Ya, Kang, dipakai. Ini nanti ditempelkan. Di sini aja, Kang, ganteng. Ini kartunya. Nanti apa namanya? Kontrol kepadepokan gitu. Panjenengan. Terus amalannya diwiridkan ya. Insyaallah. Nggih, monggo disiram-siramkan dulu terus diajani 4 penjuru rumah, nggih. Dan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mensubscribe, menekan tombol-tombol merahnya. Saya ucapkan juga terima kasih sudah like. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah berkomentar. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah membagikan channel Padepokan di FB maupun di WA maupun di Instagram. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudaraku yang ada di Jombang, ya, jangan lupa belanja. Ke mana ini, toko apa ini? Toko Pak Eko. Tokonya Pak Eko. Di desa mana? Jogoloyo. Jogo Loyo. Loyo, Kecamatan Sumembito, Kabupaten Jombang. RT berapa ini? RT 2, RT 2 RW 2 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Di benua Asia. Mantap. Masuk. Saya itu ya gitu, jangan kaget ya. Saya itu memang begini orangnya. Saya paling males kalau disuruh mikir sedih, apalagi mikir yang anak itu tidak saya mau saya. Ya istri saya dibek. Enggak, serius kau, istri saya dibek. Saya itu kalau dimarahin prenges itu kalau dimarahin istri saya. Saya nggak bisa dimarahin istri terus jadi marah, itu nggak bisa saya. Tiap hari di rumah ya gini. Pokoknya intinya matur suwun untuk semua saudara-saudaraku yang sudah menonton, yang sudah berkomentar, subscribe, like, dan juga membagikan. Terima kasih matur suwun. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Ini juga pemberian loh ini, Kang. Ini kemarin ada tamu dari mana sih saya lupa. Banyuwangi ya. Terus ngasih ini bambu ini. Ini katanya ngambil bambu ini di pohon bambu itu sampai setengah hari. Kasihan saya dengar ceritanya. Nah, ngambil bambu ini di pohon ori gitu, dikasih ke saya. Matur suwun ini dimateng bapak siapa saya lupa. Intinya yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, terus berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan semoga kita semuanya bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas yang welase Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih matur suwun dumateng panjenengan Bapak, mugi-mugi rezeki ini kathah barokah, terus berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunane soleh lan soleha, lan diparingi kesehatan ingkang manfaati. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la